Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pertama saya ucapkan salam kepada adik-adik SMP yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba OSK Matematika tahun ini. Nah, jadi di kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KTOM pasti OSK SMP untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Jadi untuk soalnya kita membuat bukti pembahasannya, kalian bisa cek di video itu. Kemudian untuk bagi kalian yang ingin belajar pembahasan ini, kiranya kalian bisa mencoba sendiri mengerjakan soal simulasi dari KTP-nya. Jika ada kesulitan, baru kalian melihat agar belajar kalian menjadi lebih efektif. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mulai saja pembahasan soal yang nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini berkaitan dengan soal diberikan segitiga ABC siklus B dengan AB sama 8 dan BC sama dengan 15. Titik D dan M terletak di AC, maka BD adalah garis dan DM adalah garis keras. Panjang dari DM adalah 6. Oke, jadi di situ ada segitiga ya. Pertama kita tambah tiganya. Ada siku-siku di B berarti ini B, A, di sini C. Nah, sekarang ada BD adalah garis tingginya dan BM adalah garis keras. Nah, tapi untuk posisi D sama M kita nggak tahu nanti di mana ya. Tapi walaupun nanti D-nya di M ya, itu tidak akan mengubah nilai dari panjang segmen DM. Walaupun nanti hasilnya negatif, tapi yang kita cari itu adalah yang positif. Yang andaikan saja D-nya berada di sini. Nah, kemudian garis berat. Kalau bagi yang belum tahu garis berat itu apa? Jadi garis berat itu adalah garis yang diperoleh dari menarik sebuah titik dalam segitiga, lalu menariknya itu ke depan sehingga si tersebut bagi segitiga tersebut menjadi bagian yang kita katakan pada di sini ya. Wah, wah ya. Berarti kalau begitu kan kita ketahui bahwa HM kan, nah AD kita ketahui 8 dan BC 15. Nah, langkah pertama kita cari dulu berapa panjang dari AC menggunakan teorema Pythagoras. Kuadrat kan kuadrat ditambah C kuadrat. C kuadrat kan 8 kuadrat ditambah kan 64 tambah 225 kuadrat kan 28 28 nanti kita akarkan, nanti dapatnya AC itu adalah 11 ya. Dengan demikian kalau AC 11 ya, maka cara panjang AC itu adalah sama dengan berapa panjang si AM itu sendiri ya. Di AM tambah MC, di AM itu tambah MC sama dengan AM tambah MC 12. Nah, karena AM itu sama MC, maka kita tuliskan 2MC sama dengan C sama dengan 12 per itu baru kita dapat I dari itu 12 per 7.
Nah, kemudian untuk kita mencari panjangnya si DC. Kalau kita lihat segitiga itu ya, si DC itu segitiganya sebangun dengan, kita lihat ya, si ABCD itu akan sebangun dengan segitiga ABC. Nah, bagaimana cara kita mengetahui itu sebangun? Jadi sebangun dua segitiga bisa dikatakan sebangun jika polanya yaitu sudut-sudut. Kita harus cari dulu yang mana ya. Sama, andaikan sudut DCB itu adalah alfa dan CBD itu adalah beta. Ya. Jadi kalau misalkan ini beta, berarti ini adalah alfa. Kenapa begitu? Karena alfa tambah beta itu adalah jelas terlihat ya dari segitiga BDC itu sendiri. Otomatis kalau di sini alfa, yang betanya adalah ini siku-siku ya. Nah, demikian kalau kita lihat ya, kita buat jadi dari segitiga BDC itu buatnya ya. Ini kemudian B, lalu di sini alfa saja, nah biar sama dengan yang tadi. Terus yang jadi alfa itu karena dia berada di C, lalu di sini B. Nah, dari segitiganya si BCD sama ABC kita menemukan perbandingan si segitiga, yaitu nah yang kita cari itu adalah panjang DC, maka kita buat perbandingannya DC, lalu yang dekat dengan sudut alfa yang di ABC itu adalah BC, itu sama dengan nah yang kita ketahui juga adalah sisi miring di BC pada segitiga BCD, BC per sisi miring yaitu atau BC kuadrat sama dengan BC kali AC. Nah, jadinya untuk rumus dari persamaan dari bangunan segitiga siku-siku ini juga ada rumus lainnya. Jadi seandainya kalau misalkan disuruh mencari yang di kuadrat, ya, jadi panjangnya si BD kuadrat itu sama dengan AD kali DC. Itu biar cepat ya. Jadi nanti ketika kalian lomba, jadi tidak perlu lagi ngutang dia cari dulu perbandingannya bangunan. Nah, kalian bisa langsung pakai. Ini hanya berlaku ketika bentukan segitiga seperti ini ya, seperti yang ada pada gambar. Kemudian lagi satu, kalau kita disuruh nyari panjangnya si AB, si AB berat sama AB kali AC. Itu ini ada 3 rumus ya, salah satunya itu yang kita pakai. Kemudian lanjut, kita mencari panjang si DC. DC itu kita tahu adalah 15, jadi 15 kuadrat sama dengan DC dikalikan dengan AC-nya yaitu 17. Jadi DC sama dengan 225 per 17. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah panjangnya si DM. Jadi, kita mencari panjang DM, ya kalau kita lihat itu sama dengan D dikurangi, jadi DC-nya itu adalah 225 per 17 kurangi 17 per 34, jadi 225 kali 4, 450 dikurangi dengan 11 kali 7, 289. Jadi nanti sama dengan jadi dia sama dengan 34 itu kita 161. Jadi jawabannya adalah yang. Nah,
itu ya untuk bahasan yang soal geometri pada segitiga. Tidak perlu khawatir ketika kalian menemukan bentuk ya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal. Oke, jadi pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan materi aljabar yang ada soal. Oke, jadi soalnya ya rata-rata sepasang suami istri tanpa anak pada saat pernikahan mereka adalah 28 tahun. 15 tahun setelah pernikahan mereka, ya rata-rata dari suami istri itu dan semua anaknya adalah 15 tahun. Setelah 15 tahun pernikahan, pasangan tersebut minimum banyaknya anak yang mungkin dimiliki oleh mereka adalah satu. Nah, biasanya kalau disuruh nyari yang mungkin, itu berarti tidak pasti ya. Itu disesuaikan dengan pilihannya. Ada pilihannya 4, 7, 9, dan 10. Tapi sekiranya dalam mencari sebuah nilai kita harus buat kasus di mana anak-anak itu umurnya sangat kecil sekali. Ya, tapi sebelum itu kita analisa dulu ketika suami istri tersebut belum punya anak sampai dia punya anak dalam rentang waktu 15 tahun. Jadi kita buat dulu di sini 0. Nanti ada batas tertentu ya. Kita misalkan nah, untuk yang batas di sini itu belum anak, sedangkan setelahnya sudah. Jadi kita akan mempunyai batas tertentu. Nanti untuk di sini ya intervalnya itu adalah 15 dikurangi K kali intervalnya adalah ya. Nah, kita harus cari dulu berapa umur suami istri ketika dia belum punya anak. Karena kan tanpa anak lebih sekali. Jadi untuk mencari rata-rata cukup mudah ya. Kita misalkan suaminya itu dengan S, S sama I bagi 2 sama dengan 28. Jadi sama dengan 28 kali 2. Ini ya. Jadi kita menggunakan kondisi ini untuk mencari ketika dia punya. Kita lanjut kalau di sebelum itu kita harus memisahkan anak-anak tersebut dengan misalkan A1 sama A2 dan sampai AN. Nah ini cuma andaian saja ya. Tapi kalau kita ingin membuat agar buat sebuah kejadian yang sangat krusial anak-anaknya umurnya berapa, berarti kita andaikan saja umurnya itu adalah 1 tahun. A1, A2, dan AN umurnya 1 tahun gitu ya. Nah kemudian kalau ketika dia punya anak ya, berarti kan nanti dicari rata-rata dari dan semua anak. Nah tetapi perlu diperhatikan ya, jadi tanpa anak ini dia baru umur 54. Jadi dengan menggunakan interval ini pasti kurang X, jadi nanti suami harus ditambah dengan 15 dikurangi K tambah dengan 15 dikurangi K tambah dengan N ya, tambah dengan N karena kali 1 kan tetap ya, bagi dengan suami tambah istri itu ada 2 anak tambah N kan totalnya 15. Nah kemudian kita lakukan masih seperti biasa ya, 15
terus itu dikurangi 2K ya, dikurangi 2K tambah S tambah tambah kan 16 tambah, nah S tambah I itu sendiri adalah 54 ya, jadi 30 kurangi 2K tambah 54 kan 30 ditambah 16. Nah ini bisa digunakan ya, karena sama-sama kalau dikurangi 30 itu akan juga ruas kiri ruas kanannya. Nah terus kita operasikan yang itunya yang n-nya dibawa ke ruas kanan, jadi ruas kiri ruas kanan dikurang n ya, kurang n kurang nya 54 kurangi 2K kan 14 n. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang karena disuruh nyari nilai minimum banyak yang kita coba kalau 4 ketika 4, karena ini mainnya di option ya, jadi 4 dikurangi K kan 14 kali 4 maka kan 56 56 ya, dikurangi 50 2 K kan bukannya. Nah tapi itu adalah kasus terburuk kalau semuanya 1 ya. Nah, kalau semua kasusnya adalah 1, tapi kalau misalnya kita tambah misalkan ya, andai kata itu bukan n, nanti ada yang 2n, itu akan berbeda nilainya. Kasus terburuknya berarti kalau satu kali. Nah, jadi kita gunakan kalau ada n-nya yang bukan 1, tidak semua 1. Kita gunakan kalau jadi minimal itu pasti 1, tapi kalau misalkan lebih ada yang salah 1 ya, berarti nanti harus umurnya itu ditambah 1, jadi ada yang lebih ya. Jadi andai kata kalau nanti umur ya, maka kita bergeraknya langsung dari 4 dan 2K tambah 2M kan? Atau 4 itu 2K 12. Jadi ketika n-nya itu adalah 4, maka 4 K sama 48 2K kan 48 dikurangi 4, 2K sama dengan min 1K-nya adalah 3. Jadi nanti ketika disuruhnya K, ada itu ya. Jadi sebenarnya yang dipidana ini adalah dan sangat mungkin. Jadi kita bisa mencobanya ketika ya semua umur anak-anak itu adalah 1, karena kecil paling kecil. Tidak seperti itu berarti coba kalau dia kembar tapi umurnya itu 2 tahun. Jadi seperti itu ya bahasanya untuk yang aljabar soal skrip. Nah kemudian kita akan lanjut ke soal. Jadi soal nomor 8 ini kembali lagi ke soal yang tapi berkaitan pada segi 8. Diberikan segi 8 peraturan A, B, C, D, E, F, G, H. Banyak jumlah besar sudut-sudut ABH tambah ACH tambah ADH tambah AEH
tambah AFH tambah AG. Nah, jadi saya sudah sediakan di ada 8 peraturan ya. Namanya 8 peraturan berarti sisinya itu sama panjang ya. Kita mulai dari A, B, C, D, A. Nah, kita bisa memulai dulu dari panjang ABH. ABH cara buat dulu. Ya. Nah, ABH. Nah, kalau ACH itu kan agak, tapi dia kalau dari panjang ACH nanti nggak sama dengan ABH. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, jadi kalau nanti kita buat AGH itu ya, buat, buat ternyata kalau kita mencari AGH itu sama saja kita mencari sudut ABH. Kenapa begitu? Karena segitiga yang diperoleh itu adalah segitiga yang kongruan. Terus ya, ABH dia akan kongruan dengan ya AGH. Otomatis kalau kita disuruh nyari sudut ABH itu akan sama dengan sudut si AGH. Nah itu ya. Nah bagaimana caranya kita mencari AGH ya, tapi kita nggak tahu berapa besar sudutnya. Sebenarnya ya, mudah kita mencari. Pertama, kita harus kasih dulu dari titik pusat di segi 8. Jadi kalau kita membuat sebuah segitiga ya, misalkan A, B. Nah, jadi segitiga ABU itu akan sama di BOC sama dengan segitiga BOD dan seterusnya. Jadi ada 8 ya yang itu sama ya. Jadi segitiga 8 segitiga yang kongruan itu membentuk 8 peraturan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dalam pusat itu kan punya 360 derajat. Jadi karena ada 8 yang kongruan, maka besar sudutnya di sini itu 360 bagi 8. Itu sama dengan 45. 45. Seperti itu ya. Nah, terus kita disuruh nyari berapa karena ini kan sama ya. Sama juga ini sama. Jadi kalau kita disuruh cari GAO ya, ini kita misalkan andaikan dengan X saja ya. X dan 40. Jadi dengan bantuan total segitiga itu di X ditambah X tambah 45 derajat sama dengan 80 derajat tambah X sama dengan 100 ya. Nah tapi jangan X nya langsung gitu, karena tugas kita itu kan mencari di A sudutnya si BAH itu. Jadi sudut BAH itu sebenarnya adalah gabungan dari dua segitiga. Jadi kalau di sini X, ini juga X, jadi sama dengan 2X itu 135 derajat ya. Jadi dengan memperhatikan apa yang kita perhatikan, nah, kita akan perhatikan adalah yang segitiga ABH saja. Nah, memperhatikan itu juga sekaligus memperhatikan segitiganya di AGH. Nah, memperhatikan segitiga AGH, kita akan ketahui bahwa itu AGH itu adalah sama kaki. Ya jelas ya sama kaki ya, karena si AB sama dengan AH.
Jadi kalau kita disuruh nyari ABH, ABH berarti ABH tambah dengan sudutnya BHA tambah dengan 2x itu ya, 135 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ABH dengan BHA itu kan sama ya. Jadi kita tuliskan 2 kali ABH sama dengan 180 kurang 135 adalah 145 derajat, atau sudut ABH kalian bisa bagi ya, itu sama dengan 22,5 derajat. Jadi kita peroleh itu hasilnya adalah 22,5 derajat untuk ABH, sudut ABH dan sudut AGH. Oke, kita bisa hapus dulu nih ya. Nah, kita sudah mendapatkan dua jenis sudut ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besar sudutnya si ACH. Kita buat garis. Kita buat ya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kalau si ACH kita mencari sebenarnya itu ada sama juga kita mencari si AF. Apa begitu? Karena si CH itu kan sama dengan angkanya AF. Ya. Sama dengan angkanya ya. Itu. Jadi kalau kita disuruh mencari sudut ya, sama dengan kita suruh nyari sudut aja ya. Atau ketiganya si ACH kongruent dengan segitiganya si AF. Nah, demikian bahwa segitiga ACH sudutnya ACH sama sudut AH. Jadi kita cukup cari sudutnya si ACH itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari? Di sini agak sulit ya, karena ini butuh beberapa bantuan segitiga. Jadi pertama, kita buat dulu segitiga di CHO. Jadi kita buat segitiganya CHO ya. Nah, lalu kalau kita lihat ya bahwa sudut ini ya. Jadi sudut si CHO itu berapa? Tadi kan dari segitiga yang terbentuk di si CHO. Ini sudutnya OH HCOD. Jadi sudutnya si HOD itu terbentuk dari gas segitiga yang konsentrasi 3 kali 45 derajat. Terus 35 derajat. 135 karena dia sama kaki. HOC itu sama kaki, berarti di situ pasti adalah 22, ya. Nah, tapi kalau kita buat lagi garisnya HOC itu ya, H buat garis menjadi H ya, AD itu. Nah, ya, kalau dia ada garis seperti itu, ini kan siku-siku ya, karena kan HC itu kan sejajar ya dengan AB. Itu sudah jelas. Jadi nanti diperolehnya bahwa segini itu ya, ini kan udah pasti 67,5 ya. 22,5 aja sih. Nah,
Karena pertanyaannya bagaimana caranya kita mencari agar tahu itu sudutnya pas 1,5. Nah, sebenarnya cukup mudah ya. Kalau kita lihat tadi kan di di ABC itu ya, ABC. Nah, ini kan totalnya ini kan 1,5. Jadi nanti di sini tuh ya adalah 1,5. Jadi ya 22,5. Terus kalau kita buat segitiga lagi di BOC itu ya, nah, BOC. Jadi kalau kita memperhatikan sudut-sudut ini ya, sudutnya di BCU itu, ya, jadi sudutnya di BCU itu kan 60,5, 7,5 derajat. Jadi kalau kita disuruh cari sudutnya yang ABC, ACH maksudnya. Tapi kalau kita disuruh ACH, maka ACH itu sama dengan sudutnya itu dikurangi dengan yang tadi dari OCH itu OCH kurangi dengan sudut di uh, ABCA. Jadi BCO adalah kita tahu 60,5 derajat kurangi 2,5 derajat atau 2, derajat. Itu kita peroleh lagi 22,5 derajat. Ya, jawabannya adalah sudut A sama A dan 22,5 derajat. Ya. Dan yang terakhir kita akan mencari di ABH. ADH berarti yang ADH itu nanti akan sama dengan ADH. 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 Nah, kalau dipikir-pikir ya, kan tadi dengan cara yang sama seperti tadi kita membuat garis AOD. Nah, jadi dengan garis dengan AOD, AOD itu kan kongruan dengan HOC itu kan. Ya, karena HOC itu sama dia HOD dan panjang sama. Maka dengan cepat kita peroleh bahwa ADH kita langsung dengan cepat kita peroleh bahwa sudut ADH AEH 22,5 ya. Nah, semua sudutnya 22,5 derajat ya. Kita balik ke atas. Jadi nanti kalau kita nah, 2, 3, 4 ini tinggal 6 kali 22,5 derajat. Kan itu 135 derajat. Jawabannya adalah yang nah itu ya soal nomor 8. Jadi penggunaan sudut segitiga akan berguna bagi kalian jawab. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 8. Kita akan lanjut ke hal yang nomor. Oke, jadi untuk soal berikutnya ini berkaitan dengan teori hubungan. Soalnya itu, Andi sedang kebosanan. Yang sedang memikirkan sebuah hal mengenai pembagian. Yang ingin mencari banyaknya bilangan kuadrat kurang dari
yang habis dibagi 8. Tapi ketika dibagi 5 bersisa 1. Dia menyebut bilangan-bilangan itu sebagai true apabila memenuhi hal-hal tersebut. Banyaknya bilangan true yang dapat Anda temukan adalah, jadi petunjuknya itu kalau dia bilangan kuadratnya, kita cari dulu batasnya. Itu bilangan kuadrat. Kita andaikan bilangan kuadrat itu adalah n. Jadi n kuadrat ini harus kurang dari. Nah, berarti kita harus mencari n, maka n itu berapa. Tapi kalau kita lihat baik-baik ya akar itu, kalau mau akar itu karena cukup mudah sih. Kalau kita tahu 30 kuadrat itu kan 600 adalah satu ya. Nah, terus kalau 32 kuadrat adalah 24. Jadi nanti harusnya n itu adalah 31. Maksimumnya adalah 31 ya. Ya nanti dia kurang dari. Nah, sekarang jadi untuk n kuadrat dibagi 5 bersisa 1. Kita bisa tuliskan bilangan itu adalah kuadrat maka tambah 1 ya. Jadi yang fokus kita itu adalah mencari nilai k itu sama itu kuadrat sama dengan 8 k juga 8 ya. Itu dibagi 8. Nah, fokus kita itu adalah mencari yang di k ini di bawah. Jadi kita bisa tahu, kita bisa menjelaskan. Atau kalau kita tulis 8 dibagi n kuadrat. Jadi kita fokus dari k. Jadi ketika k itu adalah 1, maka dan kalau k-nya 2, maka kita tambah itu adalah 11. Jadi nanti secara berurutan 6, 11, tambah 15, tambah 15, tambah. Nah, kalau habis bagi 8, itu kan tidak mungkin dijaga. Jadi nanti k itu nanti tidak ada, nanti dia setelah. Kita bisa gunakan. Beda. Jadi fokus kita adalah mencari bilangan kuadrat ya. Fokus kita adalah mencari bilangan kuadrat yang biasa bisa terakhirnya adalah 6. Contohnya nanti adalah yang 16 itu. Jadi 16 itu kalau dalam kuadrat itu 4 kuadrat. Jadi kan satuannya 4 tuh. Terus ada juga nanti 30. Ya, 36. Jadi 36 ini kalau bilangan kuadratnya 6 kuadrat. Nah, cuman hanya 2 ini saja yang satuannya 4 atau 6. Nah, tapi 16 sama 36 ini baru kita dapat 2 ya. Dapat 2 yang habis dibagi 8. Tapi tidak semua nanti yang satuannya 4. Jadi, yang kuadrat itu akan habis dibagi 8. Karena itu kita harus mencobanya. Tenang saja, tidak perlu panik, ini coba-cobanya. Jadi setelah 4 kuadrat, 6 kuadrat itu ada 14 kuadrat, lalu 4 kuadrat dan 26. Ya. Pertama yang 14 kuadrat. 14 kuadrat itu kalau nggak salah hanya dari 2 kali kuadrat. Jadi kalau kita cari 4 kuadrat kali kuadrat. Nah,
2 kuadrat. Nah, kalau dia habis dibagi 8 berarti harus faktor tidaknya adalah 2 pangkat 3. Tapi di 14 kuadrat itu tidak ada. Jadi, kemudian untuk yang 16 kuadrat itu adalah ada 8 dan ada 8. Pas itu kan 2 pangkat 2 pangkat 4. Nah, ini sudah lebih dari 2 pangkat 3 berarti inilah yang kita cari. Nah, baru dapat 1 ya. Untuk 24 kuadrat itu adalah 12 kali 2 kuadrat. Tapi ini nggak dapat gitu ya. Jadi ini karena dia kurang dari. Dan yang terakhir yang 26 juga dengan itu berdiri di 13 kali. Jadi kurang dari 2 pangkat. Jadi kesimpulannya kita akan mendapatkan yang itu ada 3 sama 16 langsung ke 12 dan 6 dan kuadrat. Jawabannya adalah yang A ya. Oke. Itu adalah yang nomor 9. Jadi penggunaan membuat sebuah persamaan dari kebanyakan penting ya untuk pola yang kita ingin ya. Sekarang kita lanjut ke soal. Baiklah, sekarang soal nomor 10 kembali lagi ke materi ini. Di kepala diberikan persegi ABCD kemudian dibuat lingkaran yang W1 yang terletak di dalam persegi tersebut ya, sehingga lingkaran W1 AC dan BCD. Jadi dibuat lingkaran W2 yang terletak di dalam ABCD ya, sehingga menjadi BCD dan lingkaran kepanjangan dari lingkaran W1 dan lingkaran W2 tersebut pada maka panjang ABCD. Pertama kita buat dulu ya. Apa itu lewat. Kita kan di sini A hanya tes A B ini C ini. Sekarang kita diminta untuk atur dalam buat kalau A ya. Kemudian untuk W1 omega 1 harusnya omega 1 itu berada di AD dan BD. Nanti kalau dia menyambung harus berada di apa agak aneh. Ya. Anggap di sini ya. Itu untuk lingkaran omega 1. Kemudian ada sebuah lingkaran lagi. Lingkaran lagi katanya. Karena lingkaran W1 dan omega 1 baik. Nah, itu menyinggung sisi BC, CD dan lingkaran yang lingkaran. Nah, kita buatnya kayak
Nah, ya udah. Nah, itu ya jadi lingkarannya ya. Lingkarannya. Nah, kalau pusatnya berarti kan di sini. Apa aja pusatnya? Nanti kalau kita panjangnya, nah, anggap nah, nah, jadi nanti di sini kan panjang kita, itu di sini ya, karena dia eh, yang 4 yang siku-siku pas. Kemudian untuk omega 2 demikian. Jadi nanti kita anggap aja nih. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah panjang D1. Nah, dan ya kita bisa menarik garis dari karena kan saling menyinggung. Kita buat ya. Nah, sekarang kalau kita mencari panjang dari sini, di sini kita satu. Jadi kita membuat garis D1 C1 ya. Ini siku-siku sudah pastikan nanti akan. Nah, begini ini berapa? Nah, itu kita ulang. Nah, kalau kita lihat ini kan satu ya, maka di panjang satu. Jadi panjang ini adalah 2. Jadi kalau di situ kan ada segitiga siku ya. Jadi asumsikan ini adalah x-nya. Berarti di sini yang akan kita bahas kita akan peroleh x kuadrat ditambah yang a itu 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jadi x kuadrat sama dengan 16 4 x kuadrat sama dengan 12. Jadi x adalah akar 12. Kita cari ya. 12 itu penyusunnya 4 kali. Akar 4 2 mati. Jadi itu adalah panjang x. Nah, dengan demikian panjangnya sedikit itu sama dengan D1 tambah D1 1 ditambah D1 D1 adalah 3 tambah 2 akar 3 tambah 1. Kita jumlahkan yang sejenis sukunya 3 tambah 4 tambah 2 akar. Jadi jawabannya adalah yang cukup sederhana ya dibandingkan soal yang dari sudut 8. Tapi dengan soal-soal seperti itu kadang penting sekali sebenarnya. Asal cukup kita tahu kalau nanti kalau kita buat lingkaran yang bersinggungan kita bisa dapat garis. Oke, jadi itu adalah pembahasan terakhir di video ini. Jadi untuk soal berikutnya yaitu 11 sampai 16 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Silakan saja satu bahasan saya paparkan ini. Jika sudah siap, maka kita lanjut bahasan berikutnya. Baiklah, jadi sekian dari saya dan sampai jumpa di bahasan soal KTOM berikutnya. Bye bye.